Halo teman dekat ceritaku, saya Carla Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti. Ceritaku cerita inspiratif tanpa gosip. Kamu duet ya sama aku? Pikirin lagi dong, please, lagunya bagus. Jadi jatuh cintanya tuh gara-gara pekerjaan awalnya ya. Pekerjaan, kalau kata orang Jawa, Witing Trisno tuh. Jodohku, maunya ku dirimu hingga mati. Ku ingin bersamamu. Anak bungsu dari 5 bersaudara ini namanya Ashanty Siddiq Hasnoputro. Ia beken disapa Ashanty. Ia lahir dalam keluarga berdarah campuran Jawa, Arab, dan Perancis. Tak heran bila tampangnya di atas rata-rata. Ia lahir dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang, berkecukupan, dan demokratis. Tampaknya sejak kecil ia tahu apa yang ia mau. Terjun ke dunia entertainment selain memiliki model kecantikan di atas rata-rata, Ashanty juga memiliki bekal suara yang baik. Seperti apa perjuangannya hingga menginjak kakinya di panggung entertainment? Berikut ceritanya. Dulu aku kau cintai sepenuh hatimu. Tak bisa ditampik bahwa popularitas Ashanty melejit begitu cepat di panggung hiburan, tidak terlepas dari nama besar musisi Anang Hermansyah yang mengajaknya berduet. Tapi seperti apa sebenarnya perjalanan hidup artis bernama Ashanty? Ayahnya Suyahyo Hasnoputro bekerja di lembaga PBB UNICEF. Saat ibunya Farida Siddiq mengandung Ashanty hingga usia 7 bulan, mereka menetap di Pakistan. Pada usia kandungan demikian, sebenarnya tidak memungkinkan bagi ibunda Ashanty untuk pulang ke Indonesia karena pihak penerbangan biasanya menolak. Tetapi karena ibunda Ashanty mengakali agar perutnya dibuat tidak terlihat hamil, loloslah ia pulang ke Indonesia dan melahirkan bayi yang kini diberi nama Ashanty Siddiq Hasnoputro itu di Jakarta pada tanggal 4 November 1983. Aku sampai marah-marah kadang sama mama, kenapa pulang sih kalau kan keren lahirnya di luar negeri gitu. Tapi ya nggak Pakistan juga sebenarnya. Tapi karena kakak-kakak aku kan yang lahirnya di luar-luar semua gitu. Karena aku paling kecil pas papa juga udah pensiun, makanya pulang ke Indonesia, hampir pensiun. Saat kecil Ashanty mengikuti ayahnya hidup berpindah-pindah di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Nigeria, dan Thailand. Hal itu berlangsung hingga 12 tahun. Membuat Ashanty mencicipi kebudayaan di beberapa negara yang ditempatinya. Besarnya sebenarnya nggak di Jakarta karena waktu lahir itu aku lahir sampai umur setahun langsung dibawa lagi sama papa ke luar negeri karena papa tugasnya waktu itu papaku kerja di UNICEF di PBB. Jadi waktu itu aku inget banget umur setahun tuh kita pindah-pindah negara. Kita sempat di Amerika, di New York, kita sempat ke Nigeria, Sri Lanka, Thailand. Walaupun SMP aku sempat berangkat ke Belanda. Tapi nggak lama juga, ya ada senangnya ada nggak senangnya gitu. Mungkin senangnya mereka bisa menghabiskan sekolah lebih lama di luar negeri, kalau aku kan memang harus di Indonesia. Tapi senangnya aku punya banyak teman. Saat kembali ke Indonesia, Ashanty dan keluarganya sempat menetap di Pejaten, kemudian pindah ke Pondok Indah, keduanya di Jakarta Selatan. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD 02 Lebak Bulus, lalu SMP 85 Pondok Indah, dan SMA Harapan Ibu Pondok Indah. Meski saat SMP dan SMA berprestasi di beberapa bidang, namun tubuh Ashanty ketika itu tidak seseksi saat ini. Dulu sebenarnya SD aku cantik lucu lah. Begitu SMP aku gendut. Gendutnya ya nggak gendut-gendut banget sih, nggak kayak Luna gendutnya. Gendutnya tuh badannya nggak terlalu gemuk tapi pipi. Jadi aku tuh kalau gemuk larinya ke pipi dulu kan. Pipinya tuh chubby banget, badannya montok banget. Nah, aku kelas 2 SMP tuh ada suka sama cowok. Suka, nah dia kelas 3 kakak kelas. Tiap aku lewat di kantin karena semua suka, aku tuh dikatain. Gendut-gendut suka sama si ini gitu. Malu-maluin banget sih, diketawain gitu. Jadi aku tuh sempat drop ya. SMP aku diet ketat, tapi aku turun 12 kilo.
Masuklah SMA udah langsing, udah cantik banget gitu. Nggak cantik banget lah, cantik aja gitu. Wah, berkibar lah aku di situ kan. Nama kayak kelas 1 lagi disukain sama kakak kelas 3 yang basket. Terus aku udah kurus ikut cheerleaders. Mama stres, makin aku diperketat. Sekolah diantar, pulang ditungguin. Aku sempat stres, "Bang, kenapa sih harus kayak gitu? Kamu udah cantik gini nanti kamu bandel." Jadi ditungguin di sekolah. Aduh. Dari pertama ketemu Ashanty, orangnya yang aku suka gitu. Dia memang cantik, dan yang membuat aku klik sama dia sebenarnya karena sistem kerja kita sama. Pengennya perfect gitu. Apa-apa tuh sampai sedetil-detilnya kita pikirin gitu. Ashanty mulai dikenal publik ketika ia membintangi sebuah iklan di mana selama beberapa tahun ia didapuk sebagai brand ambasadornya. Namanya semakin dikenal luas saat ia menyanyikan lagu utamanya yang berjudul Dulu. Lagu tersebut sempat laris di beberapa program di beberapa stasiun televisi. Album perdananya dirilis tahun 2009 berjudul Ashanty. Tapi namanya melejit saat Ashanty didaulat Anang Hermansyah untuk berduet menggantikan posisi penyanyi yang tenar dengan slogan Sesuatu Syahrini. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Oh, nih anak dari yang hidupnya seneng banget ke hidupnya jatuh banget. Mereka alhamdulillah banget tuh banyak ngebantu aku. Pulang ke Indonesia seperti petaka bagi keluarga Ashanty. Orang tuanya bercerai, karena itu pulang ke Indonesia disesalkan Ashanty. Seandainya mereka menetap di luar negeri terus, mungkin kedua orang tuanya tidak bercerai. Begitu pulang ke Indonesia, aku kelas 3 itu papa mamaku bercerai gitu. Jadi aku selalu kenapa sih harus pulang ke Indonesia? Coba aku di luar negeri kan aku bisa. Mungkin orang tua aku nggak bisa, padahal bisa kan memang udah takdir ya. Tapi aku dulu mikirnya kayak gitu. Saat orang tuanya masih makmur, Ashanty satu-satunya anak SMP ketika itu yang menyetir mobil ke sekolah. Tapi ketika ayahnya menjadi korban penipuan, kehidupan keluarga Ashanty berubah drastis, bahkan melarat. Aku SMP tuh SMP kelas 1 aku satu-satunya yang udah bawa mobil ibaratnya. 3 tahun. Setelah 3 tahun itu papaku ditipu orang. Ancur-ancuran sampai susah banget. Di situ kita ngejual-jualin barang. SMA drastis aku yang bener-bener gak bawa mobil. Akhirnya karena mama tuh gak mau aku susah, dia tuh ngejualin barang-barangnya supaya aku tuh bisa gak malu sama temen. Dari menyetir mobil mewah ke sekolah, Ashanty kemudian harus belajar naik angkot atau ojek untuk berangkat ke sekolah. Sempat ia merasa malu harus naik angkot dan ojek, bahkan membawa makanan untuk dijual kepada teman-temannya di sekolah. Berkat pemahaman yang diajarkan orang tuanya, Ashanty melakoni semua itu dengan tegar. Bahkan di SMA tuh mamaku bikin jualan makanan, misalnya mie goreng gitu ya, itu aku jualin ke teman-teman sekolahku dan mereka tuh mengerti bahwa oh nih anak dari yang hidupnya seneng banget ke hidupnya jatuh banget. Mereka alhamdulillah banget tuh banyak ngebantu aku. Jadi tiap pagi tuh aku bawain makanan, mereka beli dari aku. Hasil uangnya tuh buat aku jajan gitu. Alhamdulillah setelah lulus SMA mulai keadaan ekonomi keluarga mulai membaik lagi. Akhirnya bisa kuliah, bisa beli mobil yang biasa-biasa aja gitu ya, alhamdulillah lah. Jika saat ini Ashanty menjadi penyanyi populer, ia bukan artis yang mendadak terjun ke dunia nyanyi. Sejak kecil, ia hobi menyanyi. Ia paling hafal lagu-lagu nostalgia yang dipopulerkan Bruri Marantika, Dewi Yul, dan yang lainnya. Soalnya, lagu-lagu tersebut merupakan lagu kesukaan orang tuanya yang diputar setiap hari di rumahnya.
Selain hobi menyanyi, Ashanty juga hobi membaca, traveling, dan juga diving. Kalau hobi aku dari kecil tuh aku suka baca buku ya. Jadi dari sekarang, dari aku kecil sampai aku hari ini gede, bukuku tuh koleksinya sekamar. Yang alhamdulillah banget Mas Anang juga suka buku. Jadi kita di rumah punya satu ruangan nanti isinya buku perpustakaan gitu. Aku suka banget baca orangnya. Terus aku suka traveling. Karena dari kecil terbiasa sama orang tua yang hidupnya kemana-mana. Satu lagi dia paling takut kucing gitu kan. Iya, dia paling takut kucing. Mau dia lagi, dan dia kan orangnya seneng tuh makan tuh nggak pilih-pilih. Yang namanya enak dia mau di pinggir mana kayak disamperin sama dia. Dalam perjalanannya, Ashanty ternyata tidak hanya menjadi teman duet Anang, mantan suami Krisdayanti itu diam-diam jatuh cinta kepada Ashanty. Sehingga saat keduanya ditemani Aurel dan Azriel berlibur ke Beijing, Anang untuk pertama kalinya menyatakan cintanya kepada Ashanty. Bak Gayung bersambut, cinta Anang diterima. Keduanya memutuskan menikah dan hidup bahagia meski hingga saat ini belum memiliki momongan. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Kamu duet ya sama aku? Pikirin lagi dong, please, 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 lagunya bagus. Aduh kau tanya aku lagi. Apakah kau ingin tahu yang ku rasa? Hanya 3,5 tahun Ashanty kuliah mencapai gelar sarjana sosial. Itu pun karena orang tuanya berjanji akan mengizinkan Ashanty menjadi apa saja, asalkan kuliahnya selesai dengan baik. Tapi dengan berat hati, ayahnya mengizinkan Ashanty menjadi penyanyi. Diam-diam nyanyi. Nah kuliah kan udah mulai dilepas, jadi mereka udah mulai nggak tahu. Akhirnya mereka tetap bilang ya udah deh, kamu mau jadi apapun nanti selesai kuliah, yang penting kamu selesaiin kuliah yang bagus dengan nilai yang bagus. Karena aku denger itu, aku kuliah 3,5 tahun kelar S1. Lagu pertamanya berjudul Dulu, membuat namanya mulai dikenal di belantika musik Indonesia. Hingga tahun 2009, ia berhasil merilis album perdananya berjudul Ashanty. Dulu aku sangat mencintaimu. Dulu kau segalanya bagiku. Memang dulu. Punyalah satu album nyanyi. Tetap sih sebenarnya papaku bangga gitu. Setiap lihat aku nyanyi di stasiun TV dia ngeliat, tapi dia setiap aku tanya nggak bagus gitu. Kalau mama senang, mamaku udah mulai senang. Sampai akhirnya papaku meninggal 4 tahun yang lalu. Ya udah di situ aku mikir, aku minta maaf. Aku bilang pas sakit-sakit aku udah minta maaf. Aku bilang aku mau jadi penyanyi. Dia bilang ya udah nggak apa-apa. Tidak berhasilnya album perdana membuat Ashanty sempat patah semangat dan memutuskan masuk Departemen Luar Negeri dan mulai terlibat kegiatan partai politik. Saat satu kaki Ashanty sudah masuk politik, ia bertemu dengan musisi Anang Hermansyah. Aku diajak sama manajerku zaman itu Mas Edi. Mas Anang ada launching tuh sama Aurel, anaknya. Loh, bukannya Mas Anang duet sama Mbak Syahrini? Aku bilang, oh udah enggak, itu buktinya launching sama Aurel. Undang. Datanglah aku di launchingnya Mas Anang sama Aurel. Situlah kenalan berjabatan tangan pertama kali. Aku bilang, kok Mas Anang udah duet sama Aurel? Iya sekarang aku duet sama Aurel, launching lagu Tanpa Bintang. Dan kamu selalu bersama. Habiskan Pesona Ashanty saat itu tampaknya membuat Anang jatuh cinta pada pandangan pertama. Sehingga berbagai cara dibuat Anang untuk bisa bertemu Ashanty. Minggu depannya dia undang lagi, tiba-tiba ada acara. Kamu duet ya sama aku? Pikirin lagi dong, please, 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 lagunya bagus. Emang sih aku dengar lagu Jodohku itu enak, ada lagu Menentukan Hati. Ya Mas, aku kayaknya enggak deh. Ya udah pikirin lagi deh. Tapi tiap hari tuh dia bebein. Harus dong, please kamu coba lagi gini. Ya udah, akhirnya aku mikir. Di situ ada pergulatan batin lagi gitu. Aku tanya mama lagi karena papaku udah nggak ada. Aku tanya keluarga besar. Coba deh sekali lagi gitu. Akhirnya duet. Alhamdulillah berhasil gitu.
semua pertemuan ini adalah pertemuan yang bukan direncanakan, bahwa ini pertemuan yang memang sudah kehendak yang kuasa. Karena apa? Nggak bisa aku mereka ini semua gitu. Nggak ada kemampuan anak mereka ini semua, nggak punya. Bahwa apa yang sudah Allah berikan yang sekarang ini adalah harus aku maknai dan aku artikan dengan baik, bahwa istriku ini mau memberikan hal yang positif buat aku dan anak-anakku dan keluargaku gitu. Aku dan kamu saling berpelukan, membunuh malam hingga pagi menjelang. Single duet debutan terkenal Ashanty dengan Anang berjudul Jodohku dirilis tahun 2011. Single duet itu disusul single duet berikutnya berjudul Aku Memilihmu yang dirilis tahun 2012. Di penghujung tahun 2012, Ashanty mulai meretas album solo terpisah dari bayang-bayang nama besar Anang Hermansyah dan berhasil merilis single bertajuk Kesakitanku. Disusul single terbarunya berjudul Mengapa Oh Mengapa. Single terakhir tersebut dirilis Ashanty hanya sehari setelah dirinya keluar dari rumah sakit akibat menderita penyakit mematikan radang selaput otak. Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Jadi jatuh cintanya tuh gara-gara pekerjaan awalnya ya, pekerjaan. Kalau kata orang Jawa, Witing Trisno tuh. Aku jatuh cinta tulus padamu. Berbeda dengan Anang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, cinta Ashanty bersemi seiring perjalanan duetnya dengan Anang untuk single berjudul Jodohku. Jadi jatuh cintanya tuh gara-gara pekerjaan awalnya ya, pekerjaan. Kalau kata orang Jawa, Witing Trisno tuh. Kalau kata dia suka sama aku dari awal ngeliat. Tapi kalau aku jujur sama dia, aku bilang enggak. Aku karena perjalannya waktu, kenal dulu, ngeliat Mas Anang ternyata orangnya memang baik. Ku nafas di jiwamu, kau pantai di lautku, terpaut hati ini cinta yang suci. Duet bersama Anang membuat kehidupan Ashanty berubah. Tidak hanya dari semangat hidup, tetapi juga kebiasaannya berubah total. Sebelum duet tuh ketemu Mas Anang, aku pakai teplek, pakai flat shoes, pakai celana pendek, rambut diuntel-untel doang. Tapi aku ngeliat Mas Anang, ya Allah yang duet-duet sama Mas Anang kan cewek banget, rambutnya panjang harus apa gitu. Jadi akhirnya mulai dari situ, mulai rambut. Aku paling benci ngeblow kan. Sekarang tiap hari ngeblow. Padahal pertemuan kita 1 tahun ya, 1 tahun setengah ya. Tapi dia sangat memahami luar biasa bagaimana suaminya, kekurangan suaminya ini begini, kelebihan suaminya ini begini, dia harus bagaimana. Aku bilang ini dia perempuan luar biasa yang aku temukan gitu. Jodohku, maunya ku dirimu hingga mati. Ku ingin bersamamu. Agar tidak kalah saing dengan pasangan duet Anang yang lainnya. Ujungnya, Ashanty mencoba lepas dari bayang-bayang nama besar Anang dengan meretas karir solo. Single solo pertamanya berjudul Kesakitanku. Lalu yang terbaru berjudul Mengapa Oh Mengapa. Udah gitu setelah duet, aku juga perlu pembuktian diri buat aku kan. Aku bisa nyanyi sendiri juga karena dulu aku berawal dari solo karir juga. Ya Mas Anang mensupport banget. Akhirnya sekarang udah nggak duet lagi, aku jadi ibu rumah tangga dan lagi fokus sama solo karir aku. Single Mengapa Oh Mengapa dirilis Ashanty hanya sehari setelah ia keluar dari rumah sakit akibat menderita penyakit mematikan radang selaput otak. Penyakit tersebut membuat Ashanty terbaring 2 pekan lamanya di rumah sakit. Padahal sebelumnya, Ashanty sempat menjalani syuting film layar lebar perdananya. Ya kemarin sempat sakit ya, alhamdulillah. Kalau dibilang sembuh, dokter bilang saat aku drop virusnya akan nyerang lagi. Cuma aku nggak mau ke pentok di sana. Aku maunya aku sehat, aku nggak sakit.
orang mau bilang aku sakit atau apa, aku ikut anjuran dokter aja. Aku boleh beraktivitas tapi nggak boleh terlalu aku forsir. Dia mengalami radang selaput otak. Sebenarnya aku, Mas Anang dan tim tuh semua udah tahu gitu. Cuman kan kita masih mau ngumpet lah dari Ashanty biar dia tidak terlalu memikirkan itu gitu. Berkat lagu Mengapa Oh Mengapa di bawah label My Music, Ashanty dilirik produser di Amerika Serikat. Itulah sebabnya belum lama ini Ashanty ke Amerika Serikat. Selain untuk manggung, juga untuk urusan single tersebut dengan produser di sana. Aku sekarang lagi promo dengan single aku yang baru, yang kedua. Judulnya ciptaannya Ade Govinda. Alhamdulillah juga responnya juga dari orang-orang bagus. Aku juga lagi semangat karena lagunya bagus, menurut aku easy listening banget. Jadi aku lagi semangat untuk promoin lagu ini. Karena tanggal 26 nanti aku akan berangkat ke Amerika juga untuk 20 hari. Jadi aku agak sedih juga gak bisa promo kan. Mudah-mudahan pulang dari sana aku bisa promo lagi. Terus mau syuting film yang ketunda kemarin. Impian aku semoga aku bisa selalu diberi kesehatan. Aku bisa lebih dekat juga terus sama Allah. Bisa diberi kesehatan ya, itu yang utama. Bisa terus disayang sama orang-orang sekitar aku. Bisa sukses lagi lagunya, karena bagaimanapun aku tetap nanti mau punya anak berapa juga aku tetap akan nyanyi, tapi bukan nyanyi mungkin yang ngoyo cari uang, tapi tetap berkarya karena memang cita-cita aku dan didukung sama suami. Cuma tidak melupakan tugasku sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan sekarang kan aku udah langsung punya 2 anak, nanti juga akan punya anak lagi. Ashanty itu bijak, baik sama anak-anaknya Mas Anang. Dan kemarin saya nonton televisi itu Ashanty lagi kena radang otak apa, kasihan sebetulnya. Mungkin dia kecapean, tapi saya pribadi berdoa supaya penyakitnya sembuh total. Ashanty semakin sukses, semakin menjadi ibu yang lebih baik buat Aurel dan cepat punya momongan, itu aja deh. Buat Ashanty, semoga cepat sembuh ya, jangan sakit lagi, terus tetap semangat. Dan buat anaknya selalu jagain Ashanty-nya ya, yang cantik jelita kayak gitu. Aku ngefans loh sama kalian. Hidupku kini milikmu. Setiap usaha kita selalu mengarah kepada apa yang kita inginkan. Dan ada banyak jalan yang terbuka menuju hal yang kita inginkan. Kita pun selalu memanfaatkan setiap peluang untuk meraihnya. Semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah! Saling